Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil aziz, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah Ta'ala fi kitabihil aziz, ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'd, fa inna khairal kalami kalamullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para hadirin, bapak-bapak, ibu-ibu, rencang-rencang yang semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita semua. Pertama-tama dan yang paling pertama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena atas segala limpahan berkahnya, taufiknya, nikmatnya, kula lan panjenengan sami saged rawuh di salah satu rumah Allah Subhanahu wa taala dengan aman. Itu yang pertama. Dengan apa? Dengan aman. Maka tentunya semua ini adalah nikmat-nikmat dari Allah yang patut kita syukuri. Nikmat-nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang patut kita syukuri. Sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa in ta'udu nikmatallah la tuhsuha. Bila mana kita ini disuruh ngitung-ngitung apa? Ngitung-ngitung kebaikan, nikmat-nikmat saking Allah Subhanahu wa taala, kula lan panjenengan sami jelas-jelas napa? Tidak bisa. Tapi itulah manusia. Manusia tetaplah manusia sebagaimana dikatakan insanun. Insanun dikatakan insanun karena dari kata bahasa Arab nasiya yansa, sering napa? Sering lupa. Dan juga disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa qalilum min ibadiyah syakur. Dan sangat sedikit dari napa? Hamba-hambaku ini yang bersyukur. Hamba-hambaku ini yang bersyukur. Olehnya yang pertama sekedar mengingatkan, yang pertama marilah kita selalu bersyukur dan husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat, nikmat dan takdirnya kepada kita. Maka ini perlu patut kita syukuri. Salawat dan tak lupa salawat serta salam semoga tetap serahkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta ahli kerabat beliau, kemudian sahabat-sahabat beliau, dan kemudian para pengikutnya hingga akhir zaman kelak, amin ya rabbal alamin. Sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau sebagaimana yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah juga tadi disebutkan oleh MC pembawa acara. Kita ini adalah ada program apa? Ada program ngamal ngaji malam Kemis nggih, ngaji malam Kemis. Sakniki diganti ngaji malam Jumat nggih. Ngaji malam Jumat yang qadarah memang ada pergeseran acara. Alhamdulillah sebagaimana yang sudah diketahui bersama nggih, sakniki malam Jumat. Sakniki malam Jumat. Kalau kita memakai kalender Hijriah, ini sudah hari Jumat. Berarti di sana ada amal-amalan sunnah di hari Jumat. Napa diantaripun yang insya Allah sudah lumrah? Napa? Amalan-amalan sunnah? Lah kok malah ngiris ganteng nggih. Maksudnya pun sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di sana banyak amalan-amalan sunnah nggih menika napa? Sholawat. Kita memperbanyak sholawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terutama pada hari Jumat.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima." Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Napa? Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi." Sungguh Allah dan Rasulnya, sungguh Allah dan malaikat-malaikatnya bersolawat kepada sinten? Bersolawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian memerintahkan kita semua, ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wa sallimu taslima. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyuruh sinten? Menyuruh kita semua, ya ayyuhalladzina amanu, orang-orang mukmin, sholawatlah juga kepada sinten? Kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maringi pangandikan napa? Man shalla alayya sholatan sallallahu biha asyra. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maringi pangandikan, wahai orang-orang, barang siapa yang bersolawat kepadaku satu kali solawat saja, ketika disebutkan nama Rasulullah kita bersemangat solawat, alhamdulillah. Maka jangan sampai kita bosan-bosan bersolawat. Seumpamanya kita mendengar satu pertemuan itu kok disebutkan berapa kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam 3 kali, jangan bosan-bosan kita solawat. Karena apa? Man shalla alayya sholatan, barang siapa yang bersolawat kepadaku satu kali solawat mawon, maka Allah Subhanahu wa taala akan membalasnya pinten? 10 kali solawat. Loh, maksudnya pripun ta Mas? Kok tadi disebutkan kita disuruh solawat, lah kok malah dikasih solawat lagi, solawat-solawatan? Tidak, tapi sebagaimana yang disebutkan tadi di dalam ayat, innallaha wa malaikatahu, sungguh Allah dan malaikatnya bersolawat. Napa maksudipun? Maksudipun nggih menika ketika Allah Subhanahu wa taala bersolawat kepada Nabi, yaitu napa maksudipun? Pujian Allah kepada sinten? Kepada Rasulnya. Kemudian maksudipun malaikat solawat kepada Nabi nggih menika doa kebaikan. Karena sebagaimana yang disampaikan bahwasanya salat secara bahasa itu adalah doa. As-salatu 'alan nabi, salat 'alan nabi, salat kepada Nabi nggih menika doa kepada Nabi. Maka malaikat sholawat kepada Nabi maksudipun nggih menika napa? Doa kebaikan dari malaikat. Malaikat berdoa kepada Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang mukmin, bersolawatlah juga. Maka sholawatnya orang mukmin kepada Nabi nggih menika sami doa kebaikan untuk sinten? Untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mari pangandikan, barang siapa yang sholawat berdoa kebaikan kepadaku satu kali sholawat saja, maka Allah akan membalas berapa kebaikan? 10 kebaikan. Maka di antara sunnah hari Jumat nggih menika apa? Memperbanyak sholawat. Bapak-bapak, ibu-ibu, para hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan yang tak lupa juga sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yashkurullah man la yashkurun nas. Tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang tidak bersyukur kepada sinten? Kepada manusia. Sebagaimana yang disebutkan di awal tadi, emang manusia itu napa? Sangat susah namanya bersyukur. Bersyukur kepada orang tua yang sudah melahirkan, bersyukur kepada orang baik yang napa? Yang sudah memberikan kebaikan kepada kita. Terkadang bersyukur kepada siapa? Orang yang ngutangi kita. Itu pun kita disuruh bersyukur, terima kasih, bukan sebaliknya. Pokoknya kepada siapa saja orang yang berbuat baik kepada kita, kita dianjurkan apa? Bersyukur, berterima kasih. La yashkurullah, tidak bersyukur kepada manusia, orang-orang yang tidak bersyukur kepada manusia. Jadi sebelum kita bersyukur kepada Allah, kita ini apa? Tundukkan hati dulu. Kita rendahkan hati, bukan rendah diri, nih. Rendahkan hati agar tawadhu. Kita ini selalu berterima kasih kepada manusia. Maka yang pertama-tama kami ucapkan terima kasih kepada perangkat desa pundi nggih menika? Desa Kadilanggon nggih, Kadilanggon kami ucapkan terima kasih, jazakumullahu khairan. Dan kemudian para jamaah masjid, para warga kami ucapkan jazakumullahu khairan. Kemudian para rencang-rencang BSK nggih,
kami ucapkan jazakumullahu khairan, semoga Allah Subhanahu wa taala membalas kebaikan semuanya dengan sebaik-baik balasan. Wa barakallahu fikum, dan semoga Allah Subhanahu wa taala membalas kebaikan ini dengan sebuah keberkahan untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah nggih, salah satu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala kula lan panjenengan sami saged rawuh napa datang di salah satu masjid Allah Subhanahu wa taala, di salah satu rumah Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana tadi nggih yang disampaikan oleh MC waktunya napa sekitar 45 menit nggih. 45 menit cukup pendek nggih, cukup pendek, dan insyaallah itu juga yang terbaik. Yang terbaik napa? Karena sebaik-baik amalan niku napa? Sekedhik tapi ajeg. Rasulullah ditanya, "Ya Rasulullah, ayu amalin ahabbu ilallah?" Apa di antara amalan yang baik di sisi Allah Subhanahu wa taala? Dijawab napa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mari kita pangandikan, "Adwa muha wa in qalla." Sekedhik tapi ajeg. Sekedhik tapi ajeg. Mboten napa-napa. Kula lan panjenengan sami kok ngaos napa cuman 30 menit, cuman 10 menit niku mboten napa-napa. Kalau bisa lagi napa, yang penting ajeg. Hari ini hari malam Jumat, besoknya ngaji 10 menit lagi, alhamdulillah. Sabtunya napa, ngaji 5 menit lagi, alhamdulillah. Kemudian malam Ahadnya lagi ngaji, alhamdulillah. Inilah yang terbaik daripada napa, 1 bulan ngaji sepindah. Ngaji sepindah. Maka itulah yang terbaik. Nggih menika napa, mengistiqomahkan amalan kita sebagaimana yang pernah kita bahas pada pertemuan yang pertama dengan rencang-rencang napa BSK, yang alhamdulillah untuk kesempatan ini kula pribadi mendapatkan kesempatan kedua kali untuk mengisi di teman-teman BSK ini. Maka sebelumnya, sebagaimana ada ungkapan tak kenal maka tak sayang nggih. Iki sakjane ngomong kayak mau iki sapa ngoten lho. Sapa? Mungkin rencang-rencang BSK mungkin sebagian sudah tahu ya. Karena kemarin alhamdulillah sudah tengah Al-Huri yang kebetulan kula yang diminta untuk memberikan ya sekedar sharing ya, bukan sekedar sharing, bukan ceramah mboten, tapi sekedar sharing. Dan kemudian setelah turun diminta lagi untuk mengisi di sini, yang kebetulan hari Kamis, kemudian diundur bagaimana kalau hari Jumat, karena biar sama-sama dengan masyarakat. Yang dikira tadi sekitar 50-an, niki malah Masya Allah lebih dari 100 nggih, lebih dari 100 sepertinya nggih, leres nggih, lebih dari 100 nggih. Nggih, maka terima kasih banyak, wa jazakumullahu khairan. Dengan ini kula perkenalkan asmi nggih menika napa? Fahri nggih, Fahri asli Klaten, tapi rasanya nggih mboten asli Klaten. Karena kurang lebih sudah 15 tahun saya tidak di Klaten. Asli Klaten, asli Ngupit nggih. Asli Ngupit. Barangkali nek tiang-tiang sepuh nggih. Nek tiang-tiang sepuh biasanya tahu nama Ngupit nggih. Tahu nama Ngupit. Nggih menika di daerah Kecamatan Ngawen. Daerah Ngupit nggih kurang sama dengan satu desa dengan beberapa jamaah BSK. Nggih menika di Ngupit. Barangkali teman-teman kemarin berjamaah di sholat di Sobaten nggih, daerah Ngupit nggih mriko. Sebagaimana yang disebutkan, orang Klaten asli tapi seperti asing di Klaten, karena sudah kurang lebih 15 tahun baru ini bisa kembali ke Klaten. Jadi lebih 15 tahun, alhamdulillah nggih, alhamdulillah 8 tahun, kurang lebih 8 tahun bisa nyantri, bisa nuntut ilmu wonten Solo. Karena di sana kita santri deh kurang lebih 8 tahun di Solo. Kemudian 4 tahun lanjut malih di Jember, menika Jawa Timur. Di sana alhamdulillah kuliah mengambil jurusan hukum di sana kurang lebih 4 tahun. Yang alhamdulillah juga Allah beri nikmat juga menika saged beasiswa dari negara. Kemudian tahun 2017 Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmatnya bisa sekolah melanjutkan studi di Madinah Saudi Arabia, dan alhamdulillah lagi-lagi dengan beasiswa. Jadi pulang pergi semuanya beasiswa. Tentu itu adalah nikmat yang perlu kita syukuri, dan baiknya juga nikmat itu dibagi-bagi ya.
nikmat itu dibagi-bagi. Barangkali kok ada juga nggih, ada yang nanti Mas, wah beasiswa kok Masya Allah, barangkali ada yang tanya-tanya bagaimana sih Mas daftar di sana, monggo yang bisa kita bantu, bukan bantu diterima mboten nggih, mboten, tapi mboten cara-cara daftar bagaimana, karena di sana tergantung mau minat apa, mau ngambil agama nggih monggo, mau ngambil umum, mekanik dan lain-lain, kedokteran juga bisa, semuanya full biaya siswa bila mana Allah Subhanahu wa taala memberikan takdir untuk diterima. Jadi kurang lebih 15 tahun, dan ini juga sekaligus memohon maaf karena 15 tahun jarang bahasa Jawi, maka kepada para sesepuh juga secara pribadi kula mohon maaf, karena biasanya ada yang sepuh juga terkadang tidak paham bahasa Indonesia. Kalau di kampung mriko masih ada yang sepuh belum paham bahasa Indonesia, karena nanti nek manggo basa Jawi promo inggil malah kecelitot-celitot wis sisan bahasa Indonesia campuran karena nggih teng pondok nggih sama-sama kita, karena dari Sabang sampai Merauke kita satu di sana, bahkan di sana juga ada negara tetangga, ada Malaysia, ada Singapura, jadi kita biasanya pakai bahasa Indonesia atau enggak bahasa Arab. Kemudian kita lanjut ke Jawa Timur, nggih bahasane pun kurang lebih nggih benten nggih bahasa Jawa Tengah, bahasa Jawa Timur, daripada nanti nganggo Jawa Tengah malah kebablasan Jawa Timur ini Jawa Timur. Dan kemudian alhamdulillah kita lanjut di Madinah juga mboten tahu bahasa Jawa. Jadi kurang lebih 15 tahun kita jauh dari kota kelahiran nggih menika Klaten. Alhamdulillah kemarin diminta untuk hadir di sini. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karena waktu terus berjalan. Yang pertama-tama juga tadi masih pertama-tama. Alhamdulillah kula lan panjenengan sami niki saged rawuh di salah satu rumah Allah Subhanahu wa taala. Yang perlu kita nasihatkan, yang perlu kita ingatkan, yaitu perkara dengan niat kita. Kula lan panjenengan sami, mungkin ada teman-teman yang dari ujung Klaten nggih, dari rencang-rencang BSK. Begitu juga ada yang lebih jauh datang ke sini hujan-hujanan, atau masyarakat yang mungkin Masya Allah dari Bibar Isya menunggu sampai jam pinten iki mau dimulai jam 9 dengan penuh kesabaran. Maka kita lihat niat kita kembali. Kita perbarui niat kita. Nggih menika kula lan panjenengan sami datang di masjid ini nggih menika untuk ngibadah, untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rubba amalin saghirin tu'adzibuhu an-niyah wa rubba amalin kabirin tusahhiruhu an-niyah. Betapa banyak ada sebuah amalan yang kecil, tapi amalan tadi bisa mendapatkan pahala yang besar. Karena apa? Karena niat tadi. Karena niatnya besar. Contohnya pun apa? Kula lan panjenengan sami duduk di masjid. Niku perkara mudah napa mboten? Cuman duduk niku mudah. Tetapi amalan yang kecil menika bisa mendapatkan pahala yang besar dari Allah ketika kita niatkan juga dengan niat yang besar. Mencari ridha Allah Subhanahu wa taala apapun ujiannya. Contohipun apa? Kula lan panjenengan sami niku rawuh datang masjid, mungkin tadi ada yang kehujanan, mungkin ada yang ninggalke dagangan atau lain-lainnya, maka kula lan panjenengan sami niku memperbarui niat kita. Begitu juga hadis selanjutnya, wa rubba amalin kabirin tusahhiru an-niyah. Dan betapa banyak juga sebuah amalan besar namun bisa menjadi kecil. Karena apa? Karena niat tadi. Contohipun apa? Ada seorang haji. Orang niki kaya raya. Tindak haji teng pundi haji? Haji teng Mekah nggih. Haji teng Mekah. Nindakake haji. Haji niku amalan besar napa mboten? Besar ibadahe napa besar rakate?
Dua-dua nih, nggih. Dua-dua nih. Olehnya, sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, al-hajju al-mabrur, haji mabrur niku tidak ada balasannya kecuali apa? Surga. Karena apa? Sebagaimana yang dijelaskan. Karena ibadah haji niki unik. Loh, kok napa unik? Ibadah yang menggabungkan antara apa? Banyak korban. Korban kita mengeluarkan uang. Korban kita ibadah dengan apa? Anggota badan dan mengorbankan juga apa? Uang. Karena butuh nopo haji niku butuh uang. Olehnya kenapa haji niki disebutkan ibadah yang terbesar. Kalau mampu, karena di sana ada nopo korban dengan uang. Kemudian juga dengan haji niku kurang lebih berapa hari haji niku? Kurang lebih 9, 10, 11, 12, 9, 10, 11, 12, 13. Kurang lebih mentok-mentok amalan haji niku berapa? 6 hari. Dari tanggal 8 ya, dari tanggal 8 sampai 13. Kurang lebih ada 6 hari. Karena biasanya orang Indonesia niku berapa? Haji niku 1 bulan, karena 1 bulannya niku buat persiapan, bukan full haji. Karena haji kurang lebih cuma 6 hari. Cuma 6 hari. Haji niku amalan besar. Tetapi amalan besar ini pahalanya bisa menjadi kecil. Karena apa? Karena niat. Orang kaya terkadang apa? Mengeluarkan harta untuk haji niku gampang. Karena apa? Dia sudah kaya raya. Maka niat untuk ibadah pun juga biasa-biasa saja. Seperti halnya, 30 juta. Saat ini haji pinten? Kurang lebih 30-an juta, ya. Kurang lebih 30-an juta. Orang kaya mengeluarkan uang 30 juta niku biasa. Kemudian amalan niku juga biasa. Tapi inilah yang dimaksud apa? Amalan besar bisa menjadi pahala kecil karena niat. Contohnya juga kula lan panjenengan sami. Alhamdulillah kula mungkin bisa diberikan nikmat bisa tinggal di Madinah kurang lebih 4 tahun. Dan alhamdulillah juga Allah berikan nikmat bisa haji. Karena sami nggih, anggapan di sana orang yang bisa di sana langsung haji, tidak. Karena di sana nggih sami-sami napa? Sami-sami ngantri. Sami-sami ngantri, dan orang yang sudah bisa haji 1 kali ngantri malih pinten 5 tahun. Jadi sami-sami ngantri. Orang mungkin di sana bisa haji setiap apa? Per tahun contohnya pun. Yaitu buat ahli Mekah. Orang-orang yang penduduk asli Mekah bisa haji terus. Kemudian orang Indonesia datang, mungkin seumur hidupnya niku mungkin haji 1 kali. Terkadang orang yang sering haji niku amalan besar, bukan kecil nggih. Orang yang senang haji, bolak-balik haji. Terkadang amalannya niku pahalanya bisa jadi lebih besar orang yang cuma haji sekali. Contohnya pun orang Indonesia, Allah berikan nikmat 1 kali haji, tapi niatnya Masya Allah seperti kayak tidak akan hidup lagi. Makanya kita haji niku ada perpisahan dengan niat, Masya Allah seperti mustahil kok saya bisa haji. Itu dengan niat yang besar. Akan tapi terkadang orang yang bolak-balik haji niku sudah hal biasa. Niat ibadahnya itu jadi turun karena sudah biasa. Maka tadi yang membedakan adalah niat. Orang yang sekali haji niku terkadang pahalanya besar karena dengan niat besar pula. Olehnya tadi sekedar menasihatkan kepada para jamaah dan hadirin untuk selalu memperbarui niat. Kula lan panjenengan sami niki sudah kurang lebih jam setengah 10 ya, sudah agak larut malam kok sudah malam, sudah mungkin hujan-hujanan. Agar kita mendapat pahala, maka kita juga meluruskan niat untuk thalabul ilmi, untuk thalabul ilmi. Alhamdulillah sudah jam setengah 10. Untuk kita yang mungkin sudah larut malam, untuk mungkin ketika kami hidup di Madinah jam setengah 10 niku nembe bibar salat isya. Dan apalagi kalau musim dingin orang keliaran jam 1 niku udah kayak pasar malam niku jam 1 udah keliaran biasa. Kalau di sini ada yang lihat jam 1 jam 2 contohipun, kok ada yang lihat anak-anak masih keliaran niku aneh napa mboten? Aneh ya. Gitu yo lagi kok jam 1 jam 2 isih keliaran.
Tapi tidak, kalau kita di sana kalau kita di sana nggih, kalau kita di sana jam 1 jam 2 niku Masya Allah nggih, tesih biasa dan ada salah satu faedah yang bisa diambil di sana. Orang kecil kok keluar rumah jam 1 jam 2 niku biasa. Bukan karena biasanya yang saya ambil faedah kesimpulan di sini, tapi napa beraninya. Orang alim teng mriko nggih, teng Arab niku nggih, terutama karena saya hidup di Madinah, yaitu di Madinahnya. Orang alit-alit niku keluar jam 1 jam 2 niku biasa, tanpa takut nih, biasa sendirian niku, jalan-jalan sendirian di depan rumahnya niku biasa. Kebalikannya di sini, sampun sepuh malah jam 1 jam 2 napa ngajak rencang, napa keweden jam 1 jam 2. Keweden napa? Lah engko nek jam 1 loro ana napa? Ana demit pripun? Nah, ana demit sijine melih wonten napa jam 1 jam 2 ana pocong. Melih jam 1 jam 2 wonten napa? Gendruwo. Jam 1 jam 2 wonten napa melih? Wes pokoke akeh nggih. Pokoke Indonesia niki paling akeh macam-macam setane. Nah, inilah yang saya maksud bahwasannya bisa diambil faedah. Kenapa kok orang anak-anak di sana, anak-anak kecil niku kok sudah berani-berani? Karena apa? Penanaman akidah dan tauhid. Karena di sana tidak pernah dari kecil ya tidak pernah ditakut-takuti dengan setan. Dengan pocong kok nek wis mati iso napa jenenge? Nakut-nakuti. Kemudian wonten gendruwone, wonten lain-laine. Itu tidak ada. Karena apa? Karena memang karena diajari bahwasanya jangan takut kecuali dengan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau kulolan panjenengan sami niki napa? Sudah banyak macamnya nggih. Wonten pocong, masyaallah, wonten gendruwo, wonten apa meneh? Sundel bolong. Dari kecil malah udah ditakut-takuti, bahkan dari orang tua sendiri terkadang nek ajeng nyuapi anakipun nggih, ajeng nyuapin anakipun biasanya ayo dipangan, era dipangan matur di gondol wewe. Lah dari kecil sudah takuti. Maka salah satu pelajaran nggih menika menanamkan tauhid kepada siapa? Kepada diri dan keluarga kita dan masyarakat kita. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kurang lebih sudah setengah jam nggih, mungkin tidak ditegur lewat 47 udah lewat jam. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita sudah di tanggal berapa ini? Di tanggal 17 bulan Maret, yang mana kurang lebih beberapa hari lagi kula lan panjenengan sami akan kedatangan tamu yang mulia. Nggih menika sinten? Nggih menika tamu yang mulia, nggih menika bulan Ramadan. Tamu yang mulia menika nggih menika bulan Ramadan. Tamu yang sangat mulia. Alhamdulillah, terutama kita di akhir tahun ini sudah kurang lebih 2 tahun nggih. Sudah kurang lebih 2 tahun tidak bisa merayakan Ramadan sebagaimana tahun-tahun sebelumnya. Begitu juga secara saya pribadi nggih. Secara pribadi karena ini juga Ramadan pertama bagi kami pribadi setelah corona ini. Karena kurang lebih corona 2 tahun ini saya masih di Madinah. Karena baru pulang kurang lebih beberapa bulan yang lalu. Jadi ketika naiknya corona, qadarullah malah pulang nggih. Qadarullah malah pulang, kemudian dikarantina di Wisma Atlet. Alhamdulillah, kurang lebih berapa hari lagi kita akan kedatangan bulan Ramadan? Kurang lebih 15 hari lagi. Karena kalau kita menghitung bulan Hijriah itu minimalnya berapa? Hitungan bulan Hijriah minimalnya 29. Maksimalnya pinten? 31. Leres napa mboten? Nggih, 30 nggih. Jadi bulan Hijriah minimal niku hitungannya 29. Kemudian maksimalnya itu 31.
Bolehnya ketika kita yang sering kita dengar napa? Yang sering kita dengar kalau waktunya mau Syawal antara napa? Antara yang satu kok sisuke isih poso, sijine napa? Sisuke wis bodho. Karena apa? Sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, fa in humma alaikum, ketika kita ini sudah puasa 29 hari. Rasulullah ngendikan apa? Fa in humma alaikum, bila mana hilal itu tidak terlihat, maka genapkan menjadi 30 tahun. 30 hari nggih, bukan 30 tahun kebablasan nggih. Kebablasan pun jam sedoso. Pun jam sedoso. Jadi minimal bulan di Hijriah niku pinten 29 hari. Maksimalnya 30 hari. Beda dengan bulan napa? Bulan Masehi. Bulan Masehi itu ada yang 28. Terus napa boten? Ada yang 29, ada yang 30, ada yang 31. Alhamdulillah kurang lebih 15 hari lagi kita akan kedatangan tamu yang mulia. Nggih menika bulan suci Ramadan. Kita berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala bisa memberikan kita umur dan bertemu dengan bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Tetapi inilah doa yang sering kita panjatkan, semoga Allah Subhanahu wa taala napa bisa memberikan umur panjang kita kemudian bertemu bulan Ramadan. Jangan cukup titik di situ. Jangan hanya semoga kita dipertemukan bulan Ramadan, jangan titik di situ. Akan tetapi napa dimudahkan untuk beramal di bulan Ramadan. Karena apa bedanya? Ketika kita ditemukan bulan Ramadan, tapi kita tidak bisa beramal soleh di bulan Ramadan. Apa faedahnya? Karena itu sama saja dengan hari-hari lain. Sebagaimana kita mengetahui apa faedah bulan Ramadan, di sana ada bahwasannya setan-setan niku napa dibelenggu. Neraka niku ditutup oleh Allah. Surga niku dibuka oleh Allah. Setan-setan dibelenggu. Pertanyaan, setan-setan dibelenggu berarti mboten saged ucul. Ya, Mas, kok di bulan Ramadan kula lan panjenengan sami atau terkadang melihat kok masih ada orang yang maksiat. Contohipun di sana mungkin ada yang kesih napa ngombe-ngombe contohipun atau maksiat lain. Lah kok ini bisa Mas? Padahal setan sudah dibelenggu. Pripun jawabanipun? Pripun jawabipun? Atau ada maksiat-maksiat lain yang sering kita lakukan di bulan Ramadan? Pripun? Mak. Hah? Setane ucul Mas? Ya mboten. Mboten nggih, mboten. Sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama. Ketika ditanya, kita mendengarkan hadis. Jadi ini hadis nih, bahwasannya neraka niku ditutup, wa ghuliqatin nar, dan neraka niku ditutup, wa futihatil abwabu al jannah, dan surga niku dibuka. Kemudian setan-setan dibelenggu. Lah kok ketika kita ini sudah datang bulan Ramadan, kita di bulan Ramadan kok masih bisa bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang disampaikan oleh para ulama? Napa? Yang pertama, karena kita kebiasaan itu maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita kebiasaannya ya itu. Kebiasaannya ya itu, sebagaimana ada perkataan man ta'awwada ala syai'in sara ahlahu. Barang siapa yang sering melakukan perbuatan tersebut, maka akan menjadi ahlinya. Seorang mekanik ngutek-ngutek mesin, bendino bermutek-mutek mesin, bendino bermutek-mutek mesin, tang itu mutek-mutek mesin, sebelum tidur mutek-mutek mesin, maka dia akan menjadi ahli teknik, ahli mesin. Begitu juga dengan ahli maksiat. Kok bendino maksiat, datang bulan Ramadan yang mana syaitan sudah dibelenggu, sudah diikat oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena dia keseringan maksiat, maka dia sering melakukan maksiat tersebut. Jadi itu yang pertama. Yang kedua ada yang mengatakan tafsir hadis ini nggih menika apa? Bahwasannya yang dibelenggu nggih menika setan-setan apa? Setan-setan yang kelas kakap. Jadi setan-setan yang dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala nggih menika setan-setan kelas kakap yang atas-atas. Adapun di bulan Ramadan, setan-setan yang napa? Kesih kerucil-kerucil tetap dilepas oleh Allah Subhanahu wa taala untuk napa? Untuk mengganggu kita semua. Nah, itu kembali kepada kita. Kok bulan Ramadan masih maksiat kepada Allah, berarti iman kita apa? Iman kita lemah, dan itu perlu kita introspeksi diri. Alhamdulillah,
Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah mungkin beberapa hari lagi kita akan menemui bulan Ramadan. Sebagaimana tadi yang disampaikan, jangan sampai kita hanya berdoa, ya Allah pertemukanlah aku dengan bulan Ramadan kemudian titik, jangan. Tetapi kita berdoa kepada Allah, ya Allah pertemukanlah aku dengan bulan Ramadan dan mudahkanlah aku beramal di bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apa gunanya sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, puasa itu tidak akan tidak ada manfaatnya ketika kita berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaisa lihajah ayyada ta'amahu wa syarabahu. Dan Allah juga tidak memiliki hajat, tidak membutuhkan manusia itu hanya hanya puasa, menahan makan dan minum, tidak. Tapi apa tadi niatnya? Puasa niku kita untuk selalu bisa beramal soleh, untuk bisa beramal soleh, dan itulah yang diminta oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tutup nggih, karena sudah kurang lebih setengah jam lebih nggih, karena fokus kita sudah di sebelah kanan kita nggih. Napa snackipun pun ngawe-ngawe Mas pun bermisa urung mangan snack nggih, urung makan snack. Kita tutup dengan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasannya as-saum li, sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, as-saumu li wa ana ajzi bihi. Sungguh puasa niku diperuntukkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah lah yang akan membalas yang akan membalas pahalanya. Tapi disebutkan bahwasannya puasa itu untuk Allah. Puasa itu untuk Allah, dan Allah lah yang akan membalas. Sebagaimana yang disampaikan, yang dijelaskan oleh para ulama. Oleh para ulama di sini memiliki keutamaan. Di antaranya ada dua. Yang pertama, keutamaan itu yang pertama bahwasannya puasa ini itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Sebuah ibadah yang hanya diperuntukkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena puasa niki adalah ibadah sir. Ibadah sir niku Ibadah sir niku ibadah yang hanya diketahui antara dia dan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Kenapa Allah membalas wa ana ajzizbi, dan akulah yang membalas pahalanya? Karena tadi bahwasannya puasa itu ibadah sir. Puasa adalah ibadah rahasia antara dia dan Allah. Karena terkadang kita tidak tahu nggih, kita bapak ibu atau anak podo-podo sahur bareng, ngerti buka bareng, padahal tadi siang sampun ngombe es teh segelas. Tapi itulah yang dikira manusia podo-podo poso. Karena puasa niki amalan ibadah sir, rahasia antara dia dan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kenapa kok di antara keutamaannya puasa itu untukku dan Allah yang akan membalas? Di antaranya bahwasannya puasa ini tidak, di dalamnya tidak ada unsur syirik. Syirik itu apa maksudipun? Menyekutukan Allah. Karena kita beramal niku bisa menyekutukan Allah, bisa apa mboten? Contohipun menyekutukan Allah itu di situ ada tandingan. Contohipun, kula lan panjenengan sami salat. Salat niku asalipun buat siapa? Niatipun buat siapa? Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika kita sholat, konten guru, diapik. Nah ini dimaksud dengan dengan menyekutukan Allah. Ada double nggih. Tadi niatnya untuk Allah dan niatnya untuk guru. Kemudian ketika kita sholat, datang calon mertua wis diapik. Nah ini contohipun Contohipun melibatkan niat yang seharusnya untuk Allah, kok ini malah dicabangkan untuk yang lain. Nah puasa ini tidak. Puasa ini tidak ada di situ unsur syirik. Karena apa? Dari zaman dahulu ya, sebagaimana yang sering kita dengar ayat kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kutiba alaikumusiyam, telah aku wajibkan atas kalian niku poso sebagaimana aku wajibkan kepada umat-umat terdahulu. Karena umat-umat terdahulu puasa niku pasti hanya satu, untuk Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada puasa niku untuk sinten? Untuk guru. Wah, guruku ndelok aku tak poso, tidak ada. Oh, calon mertua
di sampingku aku tak poso, tidak ada. Karena dari zaman dahulu puasa itu napa ibadah rahasia yang hanya diperuntukkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dua tadi nggih menika napa di antara keutamaan puasa nggih menika napa Allah lah yang akan membalas. Dan di sana ada pahala khusus bagi orang yang puasa nggih menika napa? Nggih menika pintu surga khusus untuk yang puasa. Barakallahu fikum hadirin dan hadirat, para warga, para rencang-rencang dari BSK dan semua warga, para kiai, para alim ulama, perangkat desa semuanya. Insyaallah sedikit ini nggih, sedikit napa banyak niki. Insyaallah sedikit nggih, sedikit. Tapi yang penting mboten napa-napa. Ngaji 30 menit mboten napa-napa, yang penting napa istiqomah. Yang penting istiqomah. Begitu juga nanti ketika kita napa, ketika Ramadan kita istiqomah baca Al-Qur'an. Kalau bisa napa ya mbok kira-kira ada hatamnya. Ada hatamnya. Kalau perlu lagi kita ini nggih contohipun. Kalau kula lan panjenengan sami ngerti-ngerti wonten rencang-rencang BSK, salah satunya niki wonten bawa motor larang. Contohipun apa motor larang? Motor larang contohipun anggap aja sebuah moge nggih. Sebuah moge atau ada mobil Mercy mampir niki melu jamaah. Kira-kira iki mobil apik sapa sing nggawa? Jadi bahan penglihatan apa mboten? Jadi bahan penglihatan. Begitu juga kita ini, Al-Qur'an ini bukan datang dari kita. Kita ini menyembah Allah tapi tidak pernah melihat Allah. Nggih napa mboten? Tapi kita ini ada Al-Qur'an. Al-Quran ini adalah kalamullah, perkataan Allah Subhanahu wa taala, yang mana perkataan dari yang kita sembah 5 waktu. Kita sujud 5 waktu di situ. Kita tidak pernah melihat Allah tapi kita di situ sudah ada Al-Quran. Ada Al-Quran. Makanya sebagaimana tadi kalau ada orang asing datang nggih, contohipun kok mriki datang bule mriki. Napa seumpamane ada salah satu anggota pembalap, karena sekarang napa pembalap nggih nembe GP. Ada salah satu pembalap mriki jadi bahan apa? Jadi bahan kelihatan kumpulan. Begitu juga dengan Al-Quran. Al-Quran ini datang bukan dari kita. Maka sudah semestinya kita ini bertanya-tanya. Ini tuh bukan datang dari kita. Datang dari Allah. Maka seharusnya sudah sepantasnya juga kita ini mempelajari Al-Quran. Olehnya kalau bisa di bulan Ramadan nanti, jangan hanya menghatamkan Al-Quran. Tapi ada usahakan kita juga membaca artinya. Contohnya pun bulan Ramadan itu ada 30 hari. Ada 30 hari. Kita ini umur sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah, umur Bani Adam itu antara 60 sampai 70. Umur umatku nggih menika umat Nabi Muhammad itu antara 60 sampai 70 dan sangat sedikit orang yang melampaui 70. Dan sangat sedikit yang melampaui 70. Tapi kita muhasabah diri, introspeksi diri. Apakah selama ini kita sudah membaca Al-Quran, sudah pernah menghatamkan dan pernah mengetahui artinya? Maka semoga bulan Ramadan besok bulan Ramadan besok bisa memacu kita untuk hataman Al-Quran, begitu juga plus artinya, sehingga kita ini setidaknya sekali juga mengerti artinya. Barakallahu fikum. Semoga kita dimudahkan Allah Subhanahu wa taala untuk beramal soleh. Dan tak lupa terakhir sangat-sangat berterima kasih. La yashkurullah man la yashkurun nas. Tidak berterima kasih kepada Allah, tidak bersyukur kepada Allah orang yang tidak berterima kasih kepada manusia. Kita hadir semua di sini sudah ada sambutan yang Masya Allah sudah banyak sambutan, makanan. Maka kami ucapkan jazakumullah kepada panitia, kepada masyarakat, kepada teman-teman, kepada perangkat desa semuanya, yang alhamdulillah atas kesuksesan acara ini. Mungkin ini yang bisa disampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Bila mana ada salah kata maka itu datang dari syaitan dan datang dari pribadi, dan bila mana ada kebenaran maka itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kula lan panjenengan sami monggo ditutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.